Video Praktikum Penyimpanan Pangan Hewan dan Nabati Mata Kuliah Ilmu Bahan Makanan oleh kelompok 1 golongan C. Dasar teori. Kerusakan bahan pangan telah dimulai sejak bahan pangan tersebut dipanen. Untuk penyebab utama kerusakan pada bahan pangan adalah pertumbuhan mikroorganisme, aktivitas enzim dalam bahan pangan, suhu baik, suhu tinggi maupun suhu rendah, udara khususnya oksigen, kadar air dan kekeringan, cahaya, serangga, parasit, serta pengerat. Setiap bahan makanan yang disimpan harus diletakkan secara terpisah menurut jenisnya dalam wadah atau kontainer masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi bahan makanan dan juga kerusakan. Wadah penyimpanan dapat berupa stainless steel, wadah plastik, atau wadah tertutup lainnya. Bahan makanan disimpan dalam gudang penyimpanan sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara dengan baik. Dalam hal ini, pihak restoran harus mengatur gudang agar bahan-bahan tersimpan dengan teratur dan tidak penuh, agar suhu dan kelembapan gudang dapat terjaga. Penyimpanan di dalam lemari es. Bahan mentah harus terpisah dari makanan siap santap. Makanan yang berbau tajam harus ditutupi dengan plastik wrap yang rapat dan dipisahkan dari makanan lain atau di dalam lemari yang berbeda. Makanan yang disimpan sebaiknya digunakan tidak lebih dari 2 atau 3 hari. Lemari tidak boleh terlalu sering dibuka karena dapat mempengaruhi suhu dan berisiko terjadi kerusakan bahan makanan. Penyimpanan bahan kering. Bahan makanan harus ditempatkan secara teratur menurut macam, golongan, ataupun urutan pemakaian bahan makanan. Suhu cukup sejuk, udara kering dengan ventilasi yang baik. Ruangan yang bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab. Dan rak-rak berjarak minimal 15 cm dari dinding langit dan 60 cm dari langit-langit. Suhu ruang harus kering berkisar 19-210 C. Rak mudah dibersihkan. Penempatan dan pengambilan barang diatur dengan sistem FIFO, first in first out. Semua lubang yang ada di gudang harus berkasa, serta bila terjadi kerusakan oleh binatang pengerat misalnya, harus segera diperbaiki. Penyimpanan buah jeruk hari pertama. Penyimpanan hari ketiga. Dan yang terakhir penyimpanan hari ketujuh. Ini merupakan data hasil pengamatan penyimpanan buah jeruk. Berikut ini perbandingan berat dan organoleptik antara bahan sebelum dan sesudah disimpan. Selanjutnya kondisi bahan yang disimpan dalam keadaan tertutup dan terbuka, serta kerusakan yang terjadi. Dan yang terakhir mengenai faktor penyebab terjadinya kerusakan pangan selama penyimpanan. Pada hari pertama daging ayam masih utuh. Hari ketiga pada suhu ruang daging sudah membusuk. Hari ketujuh daging yang masih utuh pada suhu freezer. Pada suhu lainnya sudah membusuk. Berikut merupakan data pengamatan daging keseluruhan. Pembahasan. Daging ayam yang disimpan di suhu ruang lebih cepat busuk bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Di hari ketiga daging yang disimpan pada refrigerator menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas yang signifikan. Berikut perbandingan dari segi suhu, serta sifat organoleptik, di mana daging yang disimpan di suhu lebih rendah lebih awet dari suhu ruang. Pada hari pertama di suhu freezer, sayur mulai layu. Pada hari ketiga di suhu freezer, sayur sudah membusuk, sedangkan pada suhu lain sayur sudah mulai layu. Di hari ketujuh pada suhu freezer dan ruang, sayur sudah membusuk. Pembahasan yang pertama dari segi berat sayur menyusut setelah disimpan. Kemudian dari segi fisik banyak terjadi perubahan. Yang kedua adanya aktivitas mikroba hidup di air dan udara sehingga bahan yang disimpan dalam keadaan terbuka lebih mudah membusuk dari bahan yang disimpan dalam keadaan tertutup. Bahan mengalami kerusakan disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri, dan hammer. Mikroba yang merusak bahan pangan hidup di air dan udara sehingga bahan yang disimpan pada suhu ruang lebih cepat dan lebih banyak mengalami kerusakan dibandingkan dengan bahan yang disimpan pada tempat yang kedap air dan udara. Tidak terjadi perubahan dan kerusakan pada beras selama proses penyimpanan di suhu ruang, refrigerator, dan freezer pada plastik tertutup selama 7 hari.
Jahe yang belum disimpan memiliki warna kulit coklat dengan warna daging kuning serta tekstur yang keras, sedangkan jahe yang telah disimpan mengalami perubahan pada warna dan tekstur. Selama penyimpanan berlangsung, tidak terjadi kerusakan pada jahe. Tidak terjadi perubahan pada karakteristik organoleptik tepung terigu dari awal penyimpanan hingga hari ke-7. Warna awal putih, warna untuk hari-hari berikutnya tetap putih. Aroma tepung terigu juga tetap beraroma gandum yang tidak begitu kuat mulai dari awal penyimpanan hingga hari ke-7. Rasa awal tepung terigu yaitu hambar hingga hari ke-7 pun tetap hambar. Tekstur awal butiran halus agak kasar dan begitu juga hari berikutnya. Hal ini terjadi karena tepung terigu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening ditutup dan diikat rapat sehingga udara tidak dapat masuk. Pada hari pertama, bubuk kopi tidak mengalami perubahan baik dari organoleptik maupun dari berat. Begitu juga dengan hari ketiga masih belum mengalami perubahan. Hari ke-7, suhu ruang bubuk kopi tetap bertekstur kasar tetapi gula yang tercampur menjadi cair. Untuk suhu refrigerator, kopi tidak mengalami perubahan apapun. Begitu juga dengan suhu freezer, tidak mengalami perubahan apapun. Berikut merupakan gambar penyimpanan hari pertama, hari ketiga, dan hari terakhir yaitu hari ke-7 pada ikan. Dan ini data pengamat keseluruhan. Ikan yang disimpan di suhu ruang lebih cepat membusuk. Hal ini disebabkan oleh degradasi daging ikan karena aktivitas enzim perubahan biokimia dan pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan untuk penyimpanan ikan di refrigerator bisa bertahan 2-3 hari. Maka dari itu, jika ingin menyimpan untuk waktu yang lama, disarankan untuk memasukkan ikan ke freezer dengan suhu paling rendah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.